Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huwaidati Lasilia. Saya akan menjelaskan tentang unsur jarimah dan macam-macam jarimah. Unsur-unsur jarimah secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap beli atau jarimah bila terpenuhi syarat hukumnya. Nah, rukun jarimah itu dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, rukun umum yang mana artinya itu unsur-unsur yang harus dipenuhi pada setiap jarimah. Nah, sedangkan yang kedua, unsur khusus, artinya unsur itu harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu saja. Adapun yang termasuk pada unsur umum jarimah yaitu yang pertama unsur formil, di mana unsur pembentuk ini adanya undang-undang atau nas, artinya setiap perbuatan itu tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Yang kedua yaitu unsur material atau sifat melawan hukum, yang mana artinya adanya tingkah laku seorang yang membentuk jarimah baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Yang ketiga unsur moral atau pelakunya, makalah mana pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya terhadap jarimah yang dilakukannya. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana ataupun jarimah tertentu, yang berbeda antara unsur khusus pada jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya, misalnya pencurian. Macam-macam jarimah, ulama fikih ini membagi jarimah itu dari berbagai segi. Yang pertama dari segi berat dan ringannya hukuman. Dalam segi berat dan nilainya hukuman, jarimah terbagi menjadi tiga, yaitu hudud, qisas, diyah, dan ta'zir. Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya itu ditentukan oleh hukuman atau hak Allah. Nah, hukuman hak yang dimaksud itu tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan atau masyarakat yang mewakili. Yang kedua, jarimah qisas diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat. Yang ketiga, jarimah takzir, yaitu memberi pembelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman takzir yaitu hukuman selain had dan qisas diyat. Adapun urgensi pembagian tindak pidana dalam hudud, qisas, diyat, dan takzir, yang pertama dari segi kekuasaan hakim. Dalam hukum Islam, jarimah hudud mengharuskan hakim menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan syarak tanpa ada perubahan. Sementara pada jarimah qisas diyat, pihak korban atau walinya memiliki wewenang utama dalam menentukan hukuman dan hakim hanya memastikan pembuktian. Selanjutnya dari segi pengampunan, dalam jarimah hudud tidak ada unsur pengampunan atau pemaafan dari pihak manapun, baik dari segi korban, wali maupun hakim, termasuk kepala negara atau kepala pemerintah. Dari segi pengaruh lingkungan, jarimah hudud sama sekali tidak dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga bila terbukti secara sah adanya tindakan pidana, maka hakim akan menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Kedua dari segi niat si pelaku, yang ketiga dari segi sigap perbuatan atau tidak berbuat, yang keempat dari segi siapa yang menjadi korban, dan yang terakhir dari segi ketertiban umum.